Ya memang sih itu adalah pendukungnya, tapi bukankah Anies Baswedan sendiri ini pernah mengatakan secara eksplisit bahwa perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung? Kenapa ya mereka itu setiap ada momen selalu berpikir untuk menjatuhkan Jokowi? Seperti ada dendam pribadi atau hasrat yang tidak bisa dipenuhi. Sakit hati, Nico Silalahi kaitkan penanggapan Trump dengan Jokowi. Ditulis oleh Sardi dari Seward.com. Hingga giginya rontok. Iya. Apa benar begitu? Apa ia tahu-tahu polisi datang lalu ngincer giginya Niko? Apa hebatnya dia punya gigi sampai diincer sama aparat? Apakah gigi Niko terbukti melanggar pasal kerusuhan? Dunia sedang diributkan dengan penahanan Donald Trump. Dia dituduh melakukan 34 tindak pidana pemalsuan catatan bisnis, termasuk skandal suap sebesar 130.000 US dollar terhadap artis dewasa Stormy Daniels pada tahun 2016, beberapa hari sebelum dia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Uang suap itu disebut adalah uang tutup mulut bagi Daniels agar tidak membocorkan perselingkuhannya dengan Trump. Mantan pengacara Trump, Michael Cohen, mengaku dia yang mengatur pembayaran terhadap Daniels. Intinya Donald Trump resmi ditahan oleh pihak pengadilan Lower Manhattan barusan. Kalau saya lihat, ini adalah taktik politik dari lawan politiknya karena Trump dikabarkan akan kembali mencalonkan diri sebagai capres Amerika Serikat. Dan potensi menang cukup besar, mengingat Biden dianggap gagal dalam memimpin. Jadi kalau ada yang bilang Trump dijegal, tidak salah juga sih, tapi itu urusan Amerika Serikat, bukan urusan Indonesia. Nah, tapi ada orang sakit hati yang berusaha mengaitkan ini dengan apa yang terjadi di Indonesia, Nico Silalahi. Ngomong-ngomong, giginya yang copot itu sudah diganti gigi palsu atau tidak ya? Dia bilang jika orang hebat seperti Donald Trump saja bisa ditangkap dan dijebloskan ke penjara, maka Presiden Jokowi juga bisa mengalami nasib yang sama. Alasan dia adalah soal dugaan tindak pidana pencucian di Kementerian Keuangan. Menurut dia, jika Jokowi gagal menyelesaikan perkara transaksi janggal 349 triliun rupiah itu, maka peluang dia dituntut untuk masuk penjara terbuka lebar. Alasan lainnya adalah masalah pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jika proyek IKN mangkrak di kemudian hari, maka Jokowi bisa diseret ke pengadilan dan ada kemungkinan Jokowi bisa dipenjara. Alasan lainnya mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Jika proyek ini diusut dengan serius, maka Jokowi jelas sangat rawan terjerat hukum. Potensi IKN mangkrak yang menghamburkan uang negara, kereta cepat yang awalnya tanpa APBN, dan lain-lain jika diusut, katanya. Inilah kalau orang yang sedang halu dan berilusi yang aneh-aneh, berharap Jokowi dipenjara sampai otaknya tidak bisa berpikir waras. Boleh sih berharap Jokowi terjungkal, tapi harus menunggu sampai kiamat. Atau tunggu sampai tua, sampai kaki gemetar tak sanggup jalan lagi. Kalau mimpi, tolong jangan yang aneh-aneh lah. Nanti kelihatan seperti orang stres. Jangan bikin malu diri sendiri dengan harapan yang tidak terjangkau. Masih lebih logis bermimpi Anies yang ditangkap ketimbang Jokowi yang ditangkap. Jadi orang harus sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Begitulah kata orang dulu. Masa jabatan Jokowi tinggal setahun lagi, 2024 pasti lengser kok dengan sendirinya. Entah kenapa mereka ini tidak sabaran, tidak sanggup menahan nafsu. Mereka ini tipe-tipe orang yang gampang meledak. Wajar sih, lihat saja cuitan dan gaya bicara orang ini, seolah sudah paling hebat, seolah lebih tinggi levelnya dari Raja Sunda Empire. Tukang koar-koar jualan bacot hanyalah orang-orang yang cari perhatian dan suka merengek tak jelas. Mereka ini entah terlalu ngebet atau sudah tidak sanggup berpikir waras, sehingga berkali-kali berusaha menjatuhkan Jokowi di tengah jalan. Nico Silalahi ini berpikir presiden bisa dijatuhkan di tengah jalan segampang membegal orang lain di tengah malam buta. Jokowi itu salah satu pejabat paling bersih yang pernah saya tahu. Keluarnya tidak banyak gaya, tidak banyak tingkah, bersahaja dan tidak belagu. Selama 10 tahun semua itu terlihat jelas. Jokowi bukan orang munafik seperti Nico Silalahi. Kalau memang punya bakti, silakan laporkan ke pengadilan. Jangan keluar-keluar seperti anak kecil yang terjatuh dari sepeda dan wajahnya pas cium aspal sampai bibirnya bengkak. Keluar-keluar merasa Jokowi bisa ditangkap hanyalah bagian dari halusinasi akut akibat terlalu lama memendam kebencian terhadap Jokowi. Jadi teringat dengan Bambang Tri dan Gus Nur yang sama-sama benci Jokowi. Bambang Tri bahkan berani gugat ijazah Jokowi yang dituduhnya palsu.
Ia adalah contoh yang terlalu bernafsu memenjarakan Jokowi, hingga akhirnya dia yang dipenjara akibat bergaul dengan Gus Nur. Biasanya kubu sebelah itu yang sering kena sial, meskipun berharap lawannya yang kena sial. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya hanya bilang cocok gitu. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Jokowi bentuk koalisi raksasa, Nasdem tersingkir, Anies tersungkur. Ditulis oleh Nina Nur dari SeaWorld.com. Ternyata ada, jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang penting komunikasi akan tambah intens. Karena kalau kita melihat statement Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, di mana mereka itu menegaskan sudah mulai ada titik terang. Kalau kami Demokrat jelas dengan koalisi perubahan bertiga sudah lebih dari cukup dan sangat siap dengan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden yang akan segera diumumkan juga pada saat deklarasi. Sembrono, sebuah kata yang pernah disebut oleh Presiden Jokowi, menyebut partai yang dengan sembrono memilih bakal capres demi mewujudkan ambisi sendiri. Padahal seorang capres itu harusnya punya kualitas yang wah, gak cuma bisa menata kata, atau yang menyebut visi itu gak penting karena hanya khayalan. Hanya karena dia sendiri gagal mewujudkan banyak janji kampanyenya yang kerap dicuekin sama warga kotanya sendiri karena memang ketahuan gak bisa kerja. Dan sekarang jualan perubahan bersama Nasdem dan partai-partai oposisi. Perubahan macam apa juga nggak jelas, sudah jelas antitesis, malah dibilang akan meneruskan program-program pemerintahan Presiden Jokowi. Semua fakta dikaburkan, dicampur aduk, dan hasilnya apa? Elektabilitasnya makin turun. Sementara di lapangan ada beberapa kali para netizen mendapatkan bukti bahwa safari politik Anies itu sebenarnya sepi peserta. Bahkan ada video yang menunjukkan arahan dari Korlap ketika Anies datang. Para kader diminta merubung Anies seakan banyak yang datang, padahal ya mayoritas kader-kader dari partai saja. Seolah sepinya safari politik Anies ini bahkan sudah diangkat ke permukaan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang memaparkan bahwa safari politik Anies di Surabaya kurang diminati warga. Ini fakta dong ya, gak usah jauh-jauh deh. Di Jakarta saja, emang Anies itu sampai dirubung warga kalau dia lagi jalan-jalan di seputaran Jakarta. Di MRT, di KRL, di jalan, di jembatan, dicuekin warga bos. Makanya sungguh sebuah pilihan yang sembrono ketika Nasdem malah memilih Anies. Nasdem masih saja tidak mau terima kalau Anies ini disebut sebagai antitesis Jokowi. Padahal sudah banyak fakta dari Anies sendiri yang memperkuat soal antitesis ini. Seperti ketika dia berada di Australia, apa yang diomongin Anies di sana? Tidak lain menjelek-jelekkan pemerintahan Presiden Jokowi soal penanganan pandemi COVID. Tentu saja narasi model begini sangat gampang diskakmat oleh Presiden Jokowi. Beberapa hari kemudian narasi buruk Anies ini dibalas Presiden Jokowi dengan membagikan PPKM Award atau penghargaan penanganan COVID. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang dinilai berjasa dalam penanganan pandemi COVID. Seperti provinsi terbaik, kabupaten atau kota terbaik untuk TNI, Polri, puskesmas terbaik, rumah sakit terbaik, laboratorium terbaik, media, dan lain-lain. Dan tentu saja DKI Jakarta tidak masuk dalam daftar pemenang. Yang dapat itu Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan sebagainya. Tidak lupa dalam pidatonya, Presiden Jokowi memaparkan bahwa WHO sendiri menyebut penanganan COVID di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Jeder, mulut Anies pun tertuampol dengan telak. Dalam sebuah forum pada pertengahan Maret lalu, Anies akhirnya dengan terang-terangan menyebut bahwa pemilu itu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan pemerintahan sebelumnya. Kata Anies, tahun 2024 Indonesia memasuki sebuah fase kita menentukan arah berikutnya. Dengan kata lain, Anies tidak akan meneruskan program-program pemerintahan Jokowi dong. Tapi kalau yang ini sih Surya Paloh yang telak tertuampol. Karena Surya Paloh yang memastikan kalau Anies akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Nah, yang jadi pertanyaan, dengan begitu banyak rekam jejak blunder dan ketidakbejusan Anies, apakah Nasdem yakin masih terus mengusung Anies nyapres? Atau Nasdem ini sebenarnya sudah sadar dengan resiko besar yang bakal ditimbulkan oleh Anies, namun sudah tidak bisa mundur karena sudah terperangkap?
Atau masih ada kemungkinan buat Nasdem untuk berbelok arah balik ke Jokowi sambil menahan malu? Piagam Koalisi Perubahan sendiri sudah ditandatangani oleh ketiga partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Namun deklarasi resmi baru dilakukan jika ketiga partai sudah sepakat soal siapa yang bakal mendampingi Anies sebagai cawapres. Sementara itu, soal penentuan cawapres sebagaimana tercantum dalam piagam koalisi diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Artinya kalau nggak mau dibilang stuck, status koalisinya Nasdem ini balik lagi ke awal, menunggu cawapres yang disepakati bersama. Gimana tuh Nasdem? Lebih mirip terperangkap ya, ketimbang menyongsong kemenangan. Dan tiba-tiba saja Presiden Jokowi dan para ketua umum partai politik kumpul di kantor DPP PAN pada hari Minggu kemarin tanggal 2 April. Pertemuan silaturahmi ini dihadiri oleh para ketua umum partai dari PAN, Golkar, Gerindra, PKB, dan PPP. Ketua umum PDIP, Ibu Mega tidak hadir karena sedang ke luar negeri, sedangkan Nasdem memang nggak diundang. Jadi nasib Nasdem ini ya udah kayak jatuh terus ketimpa kursi. Apalagi usai pertemuan para ketum parpol kemarin, semakin nyata bahwa Presiden Jokowi dan para ketum partai itu bakal membentuk satu koalisi raksasa. Ketum PAN Zulkifli Hasan menyebut bahwa mereka semua satu pilihan di bawah komando Presiden Jokowi. Sementara Ketum Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan bahwa mereka semua sudah masuk timnya Pak Jokowi. Ini beneran koalisi raksasa ya, jika dibandingkan dengan koalisi perubahannya, Nasdem. Dilihat dari jumlah kursi di DPR RI, maka koalisi perubahan Nasdem, PKS, dan Demokrat hanya mencapai 28,2%. Sedangkan koalisi besar yang bakal dibentuk ini, dengan 6 partai di dalamnya, akan mencapai 69,9% kursi DPR RI. Mesin partainya lebih banyak, lebih kuat, dan pastinya lebih punya banyak pilihan capres yang bagus luar dalam. Karena pemilihan capresnya pasti harus melewati seleksi dari Presiden Jokowi dengan standar tinggi. Gak hanya bisa bermain kata-kata, namun harus bisa benar-benar kerja, dan kerja. Nasdem terlihat grogi dengan rencana koalisi besar ini. Ya, karena Nasdem kemudian berupaya menghembuskan narasi bahwa ketidakhadiran ketum PDIP dalam acara silaturahmi tersebut adalah karena tidak diundang. Pihak Nasdem menyebut kemungkinan bahwa jika koalisi besar itu terwujud, maka PDIP bakal ditinggal oleh partai-partai yang hadir kemarin. Ngarang bebas, berusaha memecah PDIP dengan partai-partai lainnya. Tentu saja narasi ngawur ini langsung terbantahkan dengan pernyataan dari Budiman Sujatmiko, politisi PDIP. Budiman menceritakan bahwa Ibu Mega juga diundang ya, tapi beliau sedang ada di Jepang. Sementara undangan itu tidak bisa diwakilkan. Namun Bu Mega sebelumnya sudah bicara dengan Presiden Jokowi. Artinya langkah Presiden Jokowi dalam pertemuan kemarin sudah selaras dengan Bu Mega. Budiman juga menegaskan bahwa nanti Bu Mega atau PDIP akan jadi tuan rumah pertemuan para ketum parpol. Jelas dong ya, jelas bikin Nasdem tersingkir dengan telat. Jangan-jangan nanti keduluan koalisi besar ini mendeklarasikan pasangan Capres-Cawapres ketimbang deklarasi koalisinya Nasdem. Karena pasti sangat sulit untuk mencari cawapres buat Anies. Lawang berbulan-bulan sudah berlalu, nama cawapresnya Anies juga belum ada. Masih tarik-tarikan aja tuh. Kura-kura emang juara. Bagaimana menurut Anda?